Belsti, polemik undang-undang hak cipta belum juga usai. Hingga saat ini beberapa pihak juga sudah mulai melakukan berbagai tindakan demi terangnya permasalahan hak cipta. Beberapa waktu lalu beberapa musisi yang tergabung dalam visi Vibrasi Suara Indonesia juga sempat mengajukan uji material undang-undang hak cipta ke Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk kubu Ahmad Dhani sendiri juga sempat mengusulkan untuk merevisi undang-undang hak cipta itu sendiri di Belsti. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan mereka ini memang untuk kebaikan bersama di Belsti agar tidak ada yang rugi dan saling menguntungkan. Mengenai usulan revisi undang-undang hak cipta, Ahmad Dhani sendiri belum bisa berbicara banyak. Ia masih harus duduk bersama dengan teman-teman musisi lainnya yang kini juga duduk di kursi parlemen. Untuk revisi undang-undang itu saya belum bisa jawab. Saya lagi nunggu teman saya di DPR, itu Meli dan Once. Semoga kita bisa berjalan di sini dibahas itu. Sekarang dapat ditunda dulu lah. Tapi untuk bahan-bahannya, usulan-usulannya sedang berlangsung. Jadi Meli punya usulan, Once punya usulan, Aksi punya usulan, sudah berlangsung. Jadi nanti tinggal nanti tunggu Once, saya, Pasir Ungu, lalu Meli Guslow nanti bicara di depan media. Setuju banget di Belsti, langkah baiknya semua didiskusikan terlebih dahulu dengan semua pihak ya, agar nantinya tidak ada konflik lagi. Dengan runyamnya masalah UU Hak Cipta ini, Ahmad Dhani mengatakan jika nantinya bisa saja UU tersebut tak hanya direvisi, tapi juga akan diadakan pansus jika diperlukan. Ya, tergantung daripada DPR ya, apakah cukup revisi, apakah cukup dibuat pansus gitu ya, tergantung dari para pimpinan dari DPR. Kalau sampai sekarang sih belum ada agenda pansus, belum ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Sekarang agendanya baru usulan-usulan soal revisi yang mana dilakukan di Badan Keahlian. Wah, dengan adanya polemik hak cipta ini, masyarakat luas juga jadi tahu ya Belsti bahwa semua karya yang diciptakan oleh seorang individu itu sangat berharga dan tak boleh asal menciplak atau menggunakan. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani juga mengungkapkan jika nantinya akan ada rencana juga dari Bapak Menteri Kebudayaan yakni Fadlizon yang akan mengundang semua pihak demi tercapainya kesepakatan dari pihak yang berselisih. Ada rencana daripada Bapak Menteri Kebudayaan untuk mengundang semuanya. Kita sih senang ya, kita tuh senang gitu. Dari awal kan saya sudah mengajak ya. Kita tunjukkan WA-nya kita pernah sekali secara ya. Juga sebagai ketua juga pernah mengundang teman-teman diwakili sama Arman Maulana untuk diskusi gitu. Tapi ya kita kan melihat dinamika ini kan berjalan ya. Ya udah, kalau kita berjalannya sekarang dengan usulan revisi ya udah. Saya pernah WA Once untuk ini ya, cuma jawabannya kurang mengenakan. Nanti aja lah, nggak usah. Saat waktu tepat aja ya. Wah, jadi memang sebelumnya Pak Dhani sendiri juga sempat mengajak Once untuk bertemu dan berdiskusi di Belsti. Tapi karena mungkin waktunya tidak pas, pertemuan tersebut belum pernah terjadi. Dalam kesempatan tersebut, dengan tegas Ahmad Dhani mengatakan jika UU Hak Cipta itu hanya mengatur mengenai pencipta dan penyanyi saja di Belsti, tidak ada pihak lain yang terkandung dalam UU tersebut. Ahmad Dhani juga mengatakan jika konflik ini muncul karena terinspirasi dari beberapa pihak yang mungkin berbeda. Tapi kira-kira gambaran besarnya setelah kita baca, sebenarnya UU-nya nggak ada masalah ya Bang ya? Iya. Sebenarnya undang-undangnya nggak ada masalah, cuma interpretasi daripada pelaku ekosistemnya ini yang salah menurut kami, sehingga mungkin perlu ada penjelasan yang lebih detail. Jadi fix bahwa IO tidak masuk dalam
undang-undang, nggak ada. Kita baca semua nggak ada di undang-undang. Bahkan menurut Ari Bias, IO juga nggak ada di permen. Nggak ada juga. Di PP juga nggak ada. Gitu. Dan apa yang saya rangkum tadi bagus hari ini bahwa urusan hak cipta itu hanya urusan pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi. Jadi sebenarnya hari ini kita simpulkan undang-undang itu hanya ngatur pencipta lagu dan penyanyi. Karena dalam konteks ini hanya penyanyi dan juga pencipta lagu yang mendapat royalti, maka Ahmad Dhani juga mengatakan jika pihak lain tak berhak untuk ikut dibahas. Karena apa? Karena dua-duanya mendapatkan royalti, sedangkan IO tidak mendapatkan royalti, sehingga IO tidak pantas kita ungkit atau kita bahas di dalam undang-undang hak cipta. Benar nggak Bang ya? Begitu. Iya, kasihan IO udah. Motor kasihan, apalagi yang punya sound system, yang punya lighting, yang punya rigging, nanti dibawa-bawa lagi repot gitu. Pokoknya kita tunggu saja BLT perkembangan selanjutnya. Semoga permasalahan ini segera beres dan para musisi ataupun pencipta bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Kalau terus memanas, kapan menemukan jalan tengah ya? Semoga saja pihak berwajib bijak dalam mengambil keputusan, biar soal royalti dan undang-undang hak cipta ini berakhir dengan baik. Karena setelah ini masih ada informasi yang menarik, so tetap di Celebrity Press.